Mbak Yeni, masih ingat dengan saya? Masih, Sus. Oke, saya Suster Sylvia Mbak Yeni ya, yang kemarin sudah berbincang dengan Mbak Yeni. Nah Mbak Yeni, apa kabarnya hari ini? Baik, Sus. Baik, syukurlah. Nah Mbak Yeni, apa yang saat ini Mbak Yeni sedang rasakan? Apakah masih merasa ingin bunuh diri? Apakah masih merasa kesal? Atau bagaimana? Boleh ceritakan kepada saya? Saya masih merasa lebih kesal, Sus, dan juga deg-degan. Oh, masih merasa seperti itu ya. Nah, apakah Mbak Yeni sudah melakukan kegiatan afirmasi positifnya? Sudah, Sus. Sudah ya, boleh saya cek dulu jadwal kegiatannya. Oke, terlihat ya di sini Mbak Yeni sudah melakukan kegiatan afirmasi positifnya sehari 2 kali ya, sesuai dengan jadwal. Nah, Mbak Yeni setelah Mbak Yeni melakukan kegiatan tersebut, apa yang Mbak Yeni rasakan? Merasa lebih tenang, Sus. Lebih tenang ya, syukurlah. Nah Mbak Yeni, apakah Mbak Yeni boleh mencoba kegiatan afirmasi positif tersebut di sini? Kembali coba yang sudah saya ajarkan kemarin. Yang pertama, membuat daftar hal yang disyukuri, Sus. Yang pertama itu, saya bersyukur masih bisa berkumpul dengan teman-teman. Saya bersyukur masih bisa makan enak. Saya bersyukur, Sus, masih diberi kesehatan. Yang kedua, saya harus melakukan afirmasi positif ke diri sendiri, Sus. Contohnya, saya hebat, saya kuat, saya lebih berharga. Yang ketiga, saya harus melakukan afirmasi positif ke orang lain. Contohnya, saya harus berterima kasih, meminta maaf, dan juga meminta tolong. Wah, luar biasa ya, Mbak Yeni sudah bisa melakukannya dengan baik. Semoga tindakan afirmasi positif tersebut dapat membuat Mbak Yeni merasa lebih baik ya. Nah Mbak Yeni, sesuai dengan janji kita kemarin, kali ini saya akan kembali berbincang-bincang dengan Mbak Yeni, yaitu untuk mengetahui bagaimana caranya untuk mengontrol rasa ingin bunuh diri dengan melakukan kegiatan atau aktivitas yang positif ya. Untuk waktunya kurang lebih selama 20 menit. Apakah Mbak Yeni mau? Mau, Sus. Nah, untuk tempatnya sudah sesuai ya, yang seperti Mbak Yeni mau kemarin, kita sudah berada di ruang rawat Mbak Yeni. Jadi nanti kita diskusi di sini ya. Baik Mbak Yeni, hari ini kan kegiatan kita akan berbincang mengenai mengendalikan rasa ingin bunuh diri dengan cara melakukan kegiatan yang positif ya Mbak. Jadi nanti akan kita kaji terlebih dahulu kegiatan positif apa saja yang Mbak Yeni bisa lakukan dan Mbak Yeni bisa lakukan di rumah sakit ini. Lalu nanti akan kita latih bersama agar Mbak bisa lebih positif lagi dan bisa terhindar dari rasa ingin bunuh diri yang Mbak rasakan. Nah, sebelumnya kegiatan positif ini merupakan kegiatan yang dapat Mbak lakukan di masa luang Mbak atau kapanpun, di mana gunanya adalah memberikan dampak positif bagi Mbak. Di mana contoh kegiatan positif ini seperti memasak, menyanyi, menggambar, itu merupakan contoh-contoh kegiatan yang positif ya Mbak. Nah, kira-kira menurut Mbak Yeni, apa saja sih kegiatan positif yang Mbak Yeni bisa lakukan, atau sebelumnya Mbak Yeni telah mencoba melakukannya? Menyapu, melipat pakaian, membereskan tempat tidur, memasak, sama menyiram tanaman, Sus. Wah, banyak sekali ya Mbak ya, luar biasa. Nah, dari banyaknya kegiatan yang telah Mbak Yeni katakan tadi, bisa Mbak Yeni pilih kira-kira apa saja ya kegiatan yang bisa Mbak Yeni lakukan di rumah sakit ini? Menyapu sama membereskan tempat tidur, Sus. Wah, betul ya, menyapu dan membereskan tempat tidur. Dua kegiatan tersebut dapat dilakukan di rumah sakit ini karena terdapat alat dan medianya ya Mbak. Nah, lalu dari dua kegiatan tadi, menurut Mbak Yeni, mana yang kegiatan yang mau paling Mbak Yeni ingin latih agar Mbak Yeni bisa melakukan kegiatan positif di rumah sakit ini? Menyapu aja, Sus. Baik, berarti hari ini kita akan melakukan tindakan latihan menyapu ya Mbak? Ya, Sus. Nah, sebelum kita menyapu, kita harus siapkan dulu nih alat-alat untuk menyapunya. Nah, kira-kira alat-alat untuk menyapu itu apa saja Mbak Yeni? Sapu dan pengki, Sus. Oke, betul ya. Nah, di sini sudah saya siapkan sapu dan pengkinya. Nah, lalu sebelum kita menyapu, kita harus mengetahui dulu sebenarnya manfaat dari menyapu itu apa sih?
sehingga kita tahu tujuan kita untuk menyapu tuh untuk apa. Nah, kira-kira menurut Mbak Yeni manfaat menyapu tuh apa? Untuk menyapu lantai dan juga untuk supaya ruangan terlihat lebih nyaman, Sus. Iya, betul ya. Oke, baik. Kalau begitu kita mulai ya Mbak Yeni untuk teknik menyapunya. Nah Mbak Yeni, untuk teknik menyapu yang baik kita harus siapkan dulu ya Mbak untuk alatnya. Nah di sini itu ada sapu dan juga pengki ya Mbak, sudah tersiapkan. Nah untuk cara menyapunya, yang pertama kita harus memegang sapu. Pegang dengan sekuat mungkin dan senyaman mungkin. Mbak bisa menggunakan dua tangan atau menggunakan satu tangan seperti ini saja. Nah lalu Mbak bisa memulai menyapu dari sudut-sudut yang tidak terjangkau sampai ke halaman atau lantai yang ingin Mbak sapu. Jadi dari sudut lalu ke bagian lainnya yang ingin Mbak sapu. Lalu satukanlah sampah-sampah atau debu-debu menjadi satu titik, lalu nanti disatukan atau diserok menggunakan pengki seperti ini. Setelah Mbak Yeni sudah menyatukannya di pengki, jangan lupa langsung dibuang ke tempat sampah ya Mbak. Nah Mbak Yeni, tadi kan saya sudah mengajarkan ya Mbak untuk teknik menyapu yang baik dan benar. Nah sekarang Mbak boleh mengulang kembali ya Mbak, caranya sama seperti yang tadi saya sudah ajarkan. Silakan Mbak Yeni. Yang pertama siapkan alatnya dulu, yaitu sapu dan pengki. Langkah-langkah untuk menyapu itu yang pertama, keluarkan debunya keluar, lalu kumpulkan ke satu sisi. Jika sudah terkumpul, lalu serok dengan pengki dan debunya masukkan ke dalam pengki. Jika sudah terkumpul debunya atau sampahnya, lalu kita buang ke tempat sampah. Nah Mbak Yeni, bagaimana perasaan Mbak Yeni hari ini setelah melakukan perbincangan dengan saya? Jadi lebih senang Sus, dengan cara menyapu jadi lebih bermanfaat. Wah, luar biasa ya Mbak Yeni, syukurlah. Mbak Yeni, tadi kan saya sudah bincang-bincangnya dengan Mbak Yeni ya, untuk mengetahui cara mengendalikan rasa ingin bunuh diri dengan cara melakukan kegiatan positif, yaitu menyapu. Nah, kira-kira Mbak Yeni masih ingat nggak kegiatan positif apa saja yang bisa Mbak Yeni lakukan di rumah sakit ini? Menyapu, membereskan tempat tidur, dan menyiram tanaman Sus. Wah, masih ingat ya Mbak Yeni ya? Nah, tadi kan saya juga sudah mengajarkan cara teknik menyapu yang benar. Apakah Mbak Yeni masih ingat dan bisa melakukannya kembali? Wah, Mbak Yeni sudah luar biasa sekali ya, sudah bisa melakukan kegiatan positif dengan menyapu dengan baik ya Mbak. Saya menyarankan Mbak Yeni memasukkan kegiatan ini ke dalam jadwal harian Mbak. Nah, kira-kira Mbak Yeni ingin dilakukannya berapa kali nih Mbak dalam sehari? Sehari 2 kali aja Sus. Oke, sehari 2 kali ya, saya jadwalkan dulu. Oke, sudah terjadwal ya di sini Mbak Yeni akan melakukan kegiatan positif dengan menyapu, yaitu sehari 2 kali ya Mbak. Nah Mbak Yeni, untuk pertemuan kali ini sudah selesai, tetapi kita masih ada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga untuk membahas mengenai harapan dan masa depan Mbak Yeni. Nah kira-kira Mbak Yeni ingin melakukan pertemuan ketiganya kapan nih? Bisanya besok ya, oke. Nah untuk waktunya kira-kira Mbak Yeni berkenan di jam berapa? 8 pagi aja. Jam 8 pagi, baik. Untuk tempatnya Mbak Yeni ingin kita berbincang di mana? Taman. Di taman, oke. Baik, berarti untuk pertemuan ketiga akan kita lakukan di esok hari ya Mbak Yeni di jam 8 pagi di taman untuk membahas mengenai harapan dan masa depan ya. Baik, kalau begitu saya pamit ya Mbak Yeni. Jangan lupa untuk melakukan kegiatan positifnya untuk penyapu yang sesuai dengan jadwal harian ya Mbak. Baik, kalau gitu saya permisi ya Mbak Yeni.